Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hetan Musma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Sebelumnya, apa sih itu rasio keuangan? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Rasio keuangan dihitung melalui beberapa komponen penting yang ada pada laporan keuangan, seperti laba rugi, neraca, arus kas, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dalam menilai kinerja perusahaan atau bisnis, rasio keuangan yang disebut juga sebagai financial ratio seringkali digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data ini, pihak manajemen dapat memprediksi langkah yang tepat dan sekiranya terjadi di masa yang akan mendatang. Sekarang kita akan bahas tentang beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dalam analisis rasio keuangan. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar, current ratio, dan rasio cepat, quick ratio. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan. Beberapa contoh rasio profitabilitas adalah rasio laba bersih terhadap penjualan, net profit margin, dan rasio laba terhadap aset total, return on asset. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah rasio utang. Rasio ini mengukur tingkat utang perusahaan dan kemampuannya untuk membayar utang tersebut. Contoh rasio utang ini adalah rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, dan juga ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ada di rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Contoh rasio aktivitas adalah putaran persediaan, inventory turnover, dan putaran piutang, account recovered turnover. Yang kelima adalah rasio profitabilitas atau juga investasi. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan memberikan nilai kepada pemegang saham dan investor. Contoh rasio ini adalah return on equity, ROE, dan return on investment, ROE. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manfaat rasio keuangan. Ada banyak nih sederet manfaat yang terdapat pada rasio keuangan. Apa saja sih manfaat tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat itu. Yang pertama adalah mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk diantaranya menyangkut keuntungan, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Nah, dengan melakukan evaluasi ini nih, rasio keuangan dari waktu ke waktu, pihak manajemen dan investor dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan berpotensi mempengaruhi kesehatan keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua adalah menentukan kemampuan membayar hutang. Salah satu jenis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Salah satunya tentu saja hutang. Nah, dengan melihat rasio ini, pihak manajemen perusahaan dan investor dapat melihat risiko keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, yang ketiga adalah membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Selanjutnya, rasio keuangan berfungsi sebagai pembanding perusahaan satu dengan yang lainnya atau kompetitor di bidang yang sama. Nah, dengan begitu, para investor atau analisis dapat membandingkan bagaimana kinerja suatu perusahaan secara finansial. Apakah tergolong positif atau justru sebaliknya, yaitu negatif.
Nah, kita sekarang masuk ke yang keempat, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Data yang tersaji pada rasio keuangan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan bisnis, serta mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Dengan begini, pihak manajemen dapat mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya yang berguna bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Yang kelima, membantu memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Melalui adanya rasio keuangan, pihak manajemen dan investor akan sangat diuntungkan, sebab mereka bisa dengan mudah memprediksi kinerja masa depan perusahaan dari berbagai data yang tersaji nih. Hal ini dapat membantu para investor maupun calon investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan meminimalisirkan risiko keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode analisis rasio keuangan. Nah, ini bahasannya terakhir, yaitu mengenai metode analisis rasio keuangan, atau juga disebut financial ratio analysis. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, metode satu ini terbagi ke dalam dua metode umum. Pertama yaitu analisis common size, kedua time series dan forecasting. Kita masuk yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah analisis common size. Baiklah, metode analisis common size ini bekerja dengan cara membandingkan perubahan yang ada di berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Nah, perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen yang ada di laporan keuangan, termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi. Melalui metode analisis ini, suatu perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai relativitas aktiva lancar terhadap aktiva. Analisis common size dapat digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Begitu juga dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah analisis time series dan forecasting. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, metode analisis satu ini digunakan untuk memprediksi kondisi finansial di masa depan dengan melakukan perbandingan data keuangan dalam periode tertentu. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhitungkan dalam analisis ini, di mana poin tersebut bisa berdampak pada perubahan struktur keuangan, antara lain yaitu peraturan pemerintah, perubahan teknologi, sampai dengan pergeseran kompetisi dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai rasio keuangan. Dalam memulai maupun menjalankan bisnis, dibutuhkan tekad yang kuat serta strategi yang matang. Salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu bisnis adalah modal usaha. Dengan adanya modal usaha, berbagai kepentingan operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kesimpulannya adalah analisis rasio keuangan membantu para analisis, investor, dan manajemen perusahaan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan strategis. Nah, namun penting untuk diingat bahwa analisis rasio keuangan harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks industri dan perusahaan yang berbeda, serta menggunakan lebih dari satu rasio untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang kinerja keuangan. Baiklah, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.